3 pemain naturalisasi diusahakan tampil Maret 2025 di round 3. Ketum PSSI kejar target. Jika Jerman dan Brazil miliki duo kiper kokoh, Indonesia pun segera. Martin Paes x Emil Audero. Real Betis bisa diperkuat Antony saat lawan Real Madrid. Tiga pemain naturalisasi diusahakan tampil Maret 2025 di round 3. Ketum PSSI kejar target. Ketum Federasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir sedang mengejar target demi skuad Garuda tampil memukau. Maret 2025 jadi laga penting Timnas Indonesia. Saat ini Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, nyatakan ia dan pihaknya tengah berupaya agar 3 calon kekuatan anyar skuad Garuda tampil di kompetisi round 3. Para pemain diaspora yang tengah menjalani proses naturalisasi ini diharapkan bisa membela Timnas Indonesia dalam round 3 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Maret 2025 mendatang. Dan ketiga pemain yang dimaksud dalam target PSSI untuk mereka tampil adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ternyata ketiga pemain tersebut memiliki posisi yang bisa dijadikan sebagai pelapis pemain Timnas Indonesia yang saat ini sering diandalkan. Karena Emil Audero sendiri berposisi sebagai penjaga gawang, ia bisa diproyeksikan jadi saingan Martin Paes di skuad Garuda Indonesia. Sementara Dean James, pemain yang berposisi sebagai bek kiri, diproyeksikan menjadi pelapis dari Kelvin Verdong, bek kiri andalan Timnas Indonesia. Tak lupa dengan Joey Pelupesi yang merupakan pemain gelandang tengah, sangat cocok menjadi pelapis dari Tom Haye yang kerap mengisi lini tengah skuad Garuda Indonesia. Sang Ketum PSSI Erick Thohir telah melaporkan proses ketiga pemain ini kepada Presiden Prabowo Subianto, serta berkoordinasi dengan Menpora Dito Aryo Tejo dan Komisi X DPR RI. Agar targetnya, ketiga pemain ini bisa perkuat skuad Garuda dalam laga melawan Australia, 20 Maret, tandang, dan Bahrain, 25 Maret, kandang. Tujuan Erick Thohir dalam membangun sepak bola Indonesia tidak main-main. Ia benar-benar serius ingin Indonesia tampil di kancah dunia. Jika Jerman dan Brazil miliki duo kiper kokoh, Indonesia pun segera. Martin Paes x Emil Audero. Di Jerman dan Brazil, terkenal dengan sepak bolanya yang sangat gemilang, para pemain-pemain di sana memiliki catatan pengalaman bermain yang menarik. Bahkan kedua negara tersebut identik dengan dua kiper Timnas Indonesia yang akan menjadi duo maut di lini pertahanan Timnas. Karena kiper andalan Timnas Indonesia saat ini Martin Paes adalah kiper yang berasal dari Amerika, di Brazil Alisson dan Ederson merupakan kiper andalan. Sedangkan Indonesia akan kedatangan kiper anyar yang sudah masuk dalam radar naturalisasi PSSI, ia adalah Emil Audero. Emil sendiri merupakan kiper keturunan yang bergaris darah Indonesia. Saat ini ia menekuni karir sepak bolanya sebagai kiper di Eropa. Dan di Eropa, Jerman memiliki duo kombo kiper yang kokoh, Neuer dan Ter Stegen. Eropa sendiri memang terkenal dengan gaya permainan sepak bola yang terampil. Kini Indonesia akan segera kedatangan kiper berkelas yang nantinya akan menyamakan sekelas Jerman dan Brazil yang memiliki duo kiper maut. Dua kiper tangguh dari Amerika dan Eropa akan segera menjadi penguatan tim nasional Indonesia karena Martin Paes x Emil Audero akan menjadi duo terbaik. Namun di antara duo ini, Patrick Kluivert akan menentukan siapa yang paling terbaik untuk menjaga mistar gawang Timnas Indonesia di kompetisi bergengsi. Apakah Martin Paes dengan refleks cepatnya di MLS? Atau Emil Audero dengan pengalaman bermainnya di Serie A dan Serie B Italia? Jelas saja, kedatangan Emil Audero gabung Timnas Indonesia tentunya akan semakin menarik dalam lini pertahanan skuad Garuda Indonesia. Meskipun perbandingan market value Martin Paes dan Emil Audero berbeda jauh, namun keduanya memiliki kualitas yang satu level untuk tampil di kancah bergengsi. Saran gila legenda setan merah, MU harus bajak Darwin Núñez dari Liverpool. Manchester United disarankan untuk membuat gebrakan besar di bursa transfer musim panas mendatang dengan merekrut Darwin Núñez yang notabene merupakan striker klub rival berat mereka, Liverpool. Saran ini datang dari mantan penyerang Manchester United, Dwight Yorke,
yang menilai bahwa pemain asal Uruguay itu bisa menjadi solusi bagi lini depan setan merah. Jika transfer ini terwujud, maka Nunes akan menjadi pemain pertama yang pindah langsung antara dua rival besar Inggris tersebut dalam 61 tahun terakhir, sejak Phil Chisnall bergabung dengan Liverpool dari Manchester United pada tahun 1964. Yorke meyakini bahwa United harus berani memanfaatkan peluang jika Liverpool bersedia melepas Nunes pada musim panas mendatang. Yorke menilai bahwa saat ini United kekurangan pemain dengan mentalitas dan kepercayaan diri tinggi untuk menjadi andalan di lini depan. Ia juga menyebutkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu memiliki postur fisik yang kuat dan bisa menjadi aset berharga bagi tim asuhan Ruben Amorim. Kekhawatiran legenda Arsenal, Saka, Saliba, dan Gabriel bisa-bisa minggat secara gratis. Legenda Arsenal, Ian Wright, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan tiga pemain kunci The Gunners. Ia menilai Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka, dan William Saliba berpotensi menunda perpanjangan kontrak mereka jika klub tidak menunjukkan ambisi yang lebih besar dalam bursa transfer. Harapan Arsenal untuk meraih gelar Liga Inggris pertama sejak musim 2003-2004 nyaris pupus setelah kekalahan 0-1 dari West Ham akhir pekan kemarin. Kekalahan tersebut membuat mereka tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool. Situasi ini diperburuk dengan kegagalan manajer Mikel Arteta mendatangkan striker baru guna mengatasi permasalahan di lini serang. Keputusan Arsenal di bursa transfer membuat banyak penggemar mempertanyakan ambisi klub, termasuk Ian Wright. Menurutnya, minimnya langkah strategis dalam mendatangkan pemain berkualitas bisa membuat para bintang Arsenal ragu untuk bertahan lebih lama di Emirates Stadium. Kekhawatiran Wright juga mencerminkan situasi yang dihadapi Arteta. Ia menilai bahwa sang manajer pasti memiliki ambisi besar dan ingin mempertahankan para pemain terbaiknya. Saat ini, kontrak Magalhaes, Saka, dan Saliba masih berlaku hingga musim panas 2027. Namun, Arsenal harus bertindak cepat untuk memastikan para pemain kuncinya tetap bertahan dan mendukung ambisi klub di masa depan. 6 pemain Bayern Munich absen dari sesi latihan. Apa yang terjadi? Media ternama Jerman, Bild, mengungkapkan bahwa ada 6 pemain utama Bayern Munich yang absen dari sesi latihan rutin klub pada Selasa 25 Februari kemarin. Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan besar dari para penggemar. Menurut Bild, para pemain seperti Manuel Neuer, Michael Olise, Alexander Pavlovic, dan Eric Dier absen hanya untuk penyegaran. Mereka dinilai terlalu lelah karena telah menjalani banyak pertandingan bersama Bayern Munich. Oleh sebab itu, pelatih Vincent Kompany memberi mereka jeda latihan untuk istirahat demi menghindari cedera di kemudian hari. Selain Joshua Kimmich, pemain seperti Harry Kane, Manuel Neuer, Alexander Pavlovic, Michael Olise, dan Eric Dier semuanya telah diistirahatkan hari ini. Josip Stani telah pulih dari masalah gastrointestinal dan kembali berlatih, tulis laporan di laman Bild. Real Betis bisa diperkuat Antony saat lawan Real Madrid. Real Betis telah menerima dorongan besar menjelang pertandingan penting mereka melawan Real Madrid Sabtu ini, karena penyerang Brasil Antony akan tersedia untuk dipilih. Pemain yang direkrut klub Andalusia itu pada musim dingin awalnya akan absen dalam pertandingan setelah menerima kartu merah di saat-saat terakhir pertandingan melawan Getafe. Namun, Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol telah memutuskan untuk membatalkan keputusan tersebut sebagaimana dilaporkan oleh Mundo Deportivo. Antony mendapat kartu merah selama pertandingan La Liga terakhir Real Betis melawan Getafe akhir pekan lalu di masa injury time karena menerjang Juan Iglesias. Insiden tersebut membuat wasit Alberola Rojas langsung mengusir pemain Brasil itu, sebuah keputusan yang dikuatkan oleh video assistant referee. Laporan pertandingan resmi membenarkan pengusiran tersebut dengan menyatakan, karena menjegal lawan dari belakang tanpa kemungkinan memainkan bola menggunakan kekuatan yang berlebihan. Namun, Betis mengajukan banding atas putusan tersebut dan mengajukan bukti video yang menunjukkan kesalahan yang jelas dan nyata dalam laporan wasit. Setelah meninjau rekaman tersebut, Badan Disiplin menyimpulkan bahwa Antony tidak pernah melakukan kontak dengan pemain Getafe tersebut yang bertentangan dengan pernyataan yang dicatat oleh Alberola Rojas. Akibatnya, kartu merah tersebut telah dibatalkan, yang memungkinkan manajer Manuel Pellegrini untuk memasukkan Antony ke dalam skuad untuk pertandingan hari Sabtu melawan Real Madrid di Estadio Benito Villamarin. Keputusan tersebut kemungkinan tidak akan diterima dengan baik oleh Real Madrid, mengingat ketegangan klub yang sedang berlangsung dengan otoritas wasit. Kontroversi tersebut semakin dipicu oleh fakta bahwa banding Madrid
untuk membatalkan skorsing Jude Bellingham ditolak. Guardiola, De Bruyne yang akan putuskan masa depannya di City. Kontrak Kevin De Bruyne di Manchester City akan habis pada musim panas ini atau bulan Juni mendatang. De Bruyne lanjut atau tidak di City, Pep Guardiola menyerahkan keputusan kepada si pemain. De Bruyne sudah memasuki bulan-bulan terakhir dalam kontraknya di City. Namun, hingga kini belum ada pembicaraan resmi soal pembaruan kontrak untuk gelandang Belgia itu. Musim ini De Bruyne tak lagi selalu jadi pilihan utama Guardiola. Catatan statistik menunjukkan bahwa De Bruyne hanya jadi starter dalam 57% pertandingan di mana ia bisa dimainkan. De Bruyne akan berusia 34 tahun pada Juni nanti. Manajer City Pep Guardiola menyebut De Bruyne sendiri yang akan memutuskan kelanjutan masa depannya di Etihad Stadium. Nuno Espirito Santo soroti performa inkonsisten Nottingham Forest. Manajer Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, menegaskan bahwa hasil terbaru timnya bukanlah sekadar penurunan performa, melainkan cerminan dari realitas keras Premier League. Dalam 6 laga terakhir, Nottingham Forest hanya meraih 2 kemenangan, termasuk kekalahan 4-3 dari Newcastle United pada Ahad lalu. Hasil tersebut membuat mereka tetap bertahan di posisi ketiga klasemen, tetapi dengan tren performa yang naik turun. Menghadapi kritik atas hasil kurang konsisten, Nuno Espirito Santo menegaskan bahwa naik turunnya performa adalah bagian alami dari kompetisi. Ini adalah realitas permainan. Anda harus menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan. Terkadang naik, terkadang turun. Tidak selalu mungkin bermain dengan baik, ujar Nuno. Ia juga mengakui bahwa dalam beberapa pertandingan, lawan memang tampil lebih baik, dan timnya harus segera bangkit serta belajar dari kekalahan tersebut. Terkadang lawan lebih baik dari kita dalam beberapa periode. Anda harus menerima itu dan bergerak maju. Sekarang ini tentang bagaimana kami bereaksi. Kontrak baru mandek, Theo Hernandez cabut dari AC Milan. Theo Hernandez dan AC Milan tak kunjung menemui kata sepakat soal perpanjangan kontrak. Situasi ini pun membuat Hernandez dilaporkan bakal cabut dari San Siro musim panas besok. Kontrak Theo Hernandez bersama AC Milan akan resmi berakhir pertanggal 30 Juni 2026. Rossoneri sebenarnya sudah berupaya untuk menambah masa bakti sang wakil kapten sejak beberapa bulan terakhir. Akan tetapi negosiasi tidak kunjung menemui titik temu, lantaran Hernandez menuntut kenaikan gaji yang lumayan signifikan di masa kerja barunya. Dilansir dari Corriere dello Sport, Milan keberatan untuk menyanggupi permintaan gaji Hernandez, menyusul anjloknya performa sang bek kiri di beberapa waktu terakhir. Jika kontrak baru tak tercapai, maka besar kemungkinan Milan akan menjual Hernandez musim panas ini ketimbang kehilangannya secara cuma-cuma di Juni 2026. Termasuk Rafael Leao, Milan bersedia jual 3 bintangnya di musim panas. La Gazzetta dello Sport melaporkan Mike Maignan, Theo Hernandez dan Rafael Leao kemungkinan akan meninggalkan AC Milan di musim panas. AC Milan diperkirakan akan mengubah tim secara besar-besaran di tahun 2025-26, terutama jika mereka gagal lolos ke Liga Champions. Menurut La Gazzetta dello Sport, 3 bintang mereka berpotensi meninggalkan San Siro. Rafael Leao, Mike Maignan dan Theo Hernandez merupakan 3 bintang yang sangat terbuka untuk meninggalkan Milan. Dengan menjual ketiganya, Rossoneri akan punya dana besar untuk membangun tim baru di musim panas nanti. Maignan telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya hingga 2029. Tetapi menurut laporan tersebut, hal ini tidak akan menjamin masa depannya. Penjaga gawang Prancis itu membuat kesalahan krusial dalam pertandingan melawan Feyenoord dan Torino, dan menurut Gazzetta, penjualannya masih dalam proses meskipun kesepakatan baru telah dibuat dan disetujui. Andreas Christensen dapatkan lampu hijau untuk beraksi. Setelah hasil imbang 4-4 melawan Atletico Madrid pada hari Selasa, FC Barcelona kini telah mengonfirmasi bahwa bek asal Denmark, Andreas Christensen telah menerima izin medis menjelang pertandingan La Liga hari Minggu melawan Real Sociedad. Andreas Christensen telah absen sejak akhir Januari karena cedera otot soleus. Cedera tersebut terjadi tak lama setelah ia kembali dari absen panjang setelah menjalani operasi untuk mengatasi masalah tendon Achilles. Alhasil, pemain Denmark itu hanya memainkan 1 pertandingan sepanjang musim ini sebagai pemain pengganti pada hari pembukaan melawan Valencia.
Christensen telah kembali berlatih sejak minggu lalu tetapi tidak dipanggil untuk pertandingan La Liga melawan Las Palmas dan kembali dicoret saat melawan Atletico Madrid tadi malam. Namun, kini mantan pemain Chelsea itu telah menerima lampu hijau resmi dari Departemen Medis yang kemungkinan akan membuatnya kembali ke skuad melawan Real Sociedad pada hari Minggu.